Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat yang kali ini memasuki bagian yang ke-20 dengan tema bangkit dari ruku. Setelah kita belajar, alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu cara salat Nabi SAW, dan yang terakhir kita adalah membahas tentang masalah ruku. Maka saat ini kita akan mengkaji tentang bangkit dari ruku. Perlu diketahui bahwasannya bangkitnya seseorang dari ruku ketika sholat itu adalah merupakan salah satu rukun. Nah, salah satu rukun sholat yang sholat tidak akan sah manakala yang satu ini tidak dilakukan. Di antara hadis yang menjelaskan tentang bangkit dari ruku adalah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku, lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Beliau tidak sujud hingga beliau berdiri tegak. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sujud hingga beliau berdiri tegak. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang keliru salatnya, al-musii'u salatuh. Orang yang al-musii'u salatuhu, yaitu orang yang keliru salatnya. Nabi SAW mengajarkan cara salat kepada beliau. Kata Nabi SAW, "Tsumma rfa' hatta tastawiya qa'iman." Kemudian kata Nabi SAW, bangkitlah engkau dari ruku sampai engkau tegak berdiri. Jadi di sini Nabi SAW berpesan kepada orang yang keliru salatnya, diajar oleh Nabi SAW. Di antara yang diajarkan oleh beliau adalah tsumma rfa', kemudian bangkitlah dari ruku. Jadi di sini Nabi SAW berpesan kepada orang ini supaya dia bangkit dari ruku sampai dia tegak berdiri. Bagaimana cara bangkitnya? Ketika seorang bangkit dari ruku, maka disyariatkan ketika bangkit dari ruku, dia mengangkat kedua tangannya. Sambil bangkit dari ruku, dia sambil mengangkat kedua tangannya. Setinggi apa dia mengangkat? Ada dua cara yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu, ya, kira-kira seperti ini. Dan yang kedua adalah sejajar dengan telinga. Yang kedua adalah sejajar dengan telinga, kira-kira sekitar seperti ini. Jadi ketika diangkat dia sejajar dengan telinga. Yang pertama sejajar dengan bahu, segini kira-kira. Kemudian yang kedua adalah sejajar dengan telinga. Dan dua-duanya sama-sama diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga dua-duanya sama-sama disyariatkan untuk dikerjakan. Dalilnya apa? Adapun yang sejajar dengan bahu adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi as-salati farafa'a yadayhi hina yukabbir." Aku, kata Ibnu Umar, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau bertakbir hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya setinggi kedua bahunya. Jadi di sini Ibnu Umar menceritakan tentang salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan ibadah salat, yaitu bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahu, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbiratul ihram. Nah, ketika takbiratul ihram, mungkin para pemirsa dan pendengar akan bertanya, loh, kita kan sedang membahas bangkit dari ruku. Kita bukan sedang membahas tentang takbiratul ihram. Betul. Kelanjutannya, ya, ada kelanjutannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram sejajar dengan pundaknya. Kemudian kata Ibnu Umar, wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ruku, bertakbir, beliau melakukan hal yang serupa. Artinya ketika akan ruku, beliau juga mengangkat tangan sejajar dengan pundaknya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidahu fa'ala mithlahu. Ini yang ingin kita garis bawahi. Ketika ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku, kata Ibnu Umar, fa'ala mithlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama. Apa yang sama? Yaitu mengangkat tangan sampai sejajar dengan bahu. Jadi ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari ruku, beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Ini adalah riwayat yang pertama yang menceritakan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rukuknya. Riwayat yang kedua yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga ketika beliau bangkit dari ruku adalah apa yang disebutkan oleh Malik ibn al-Huwairith di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sekarang ada hadis Malik ibn al-Huwairith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Kata Malik ibn al-Huwairith bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salatnya, beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhiya bihima udhunayhi, sampai sejajar dengan kedua telinganya. Jadi Nabi SAW di sini diceritakan oleh Malik ibn al-Huwairith, beliau SAW mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram sejajar dengan telinga. Kalau tadi sejajar dengan pundak, kalau sekarang sejajar dengan telinga. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau takbiratul ihram. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Begitu pula kata Malik ibn al-Huwairith, ketika Nabi SAW ruku, jadi setelah berdiri akan ruku, Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga. Sudah. Nah sekarang kalau seorang sudah ruku, maka dia akan kalau dia sudah ruku maka dia akan bangkit. Perhatikan baik-baik.
Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' faqala sami Allahu liman hamidah fa'ala mithla dzalik. Dan kata Malik Ibn Huwairits, ketika Nabi SAW bangkit dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil beliau melakukan seperti apa yang dilakukan ketika beliau takbiratul ihram. Artinya apa? Artinya ketika beliau bangkit dari ruku, beliau juga mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinganya. Jadi dari dua riwayat ini, yang pertama hadis Ibnu Umar yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang kedua adalah hadis Malik Ibn Huwairits yang ada di dalam Sahih Muslim, memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi SAW ketika bangkit dari ruku, beliau mengangkat kedua tangannya, sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul karena sama-sama diriwayatkan dari Nabi SAW. Sehingga kapan kita akan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, maka itu ada tuntunannya. Dan kapan kita mengangkat akan sejajar dengan telinga, itu pun juga ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mengenai cara bangkit. Kemudian apa yang diucapkan ketika bangkit? Yang diucapkan sebagaimana yang tadi kita baca dari hadis-hadis tersebut di atas adalah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apa hukumnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Tadi kita sudah sampaikan di muka bahwa bangkit dari ruku itu hukumnya rukun. Bangkit dari ruku, gerakannya bangkit dari ruku itu hukumnya rukun. Nah, sekarang ketika orang lagi bangkit, dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bacaan sami Allahu liman hamidah ini hukumnya apa? Beda ya. Perhatikan baik-baik para pendengar, para pemirsa, bahwa gerakannya itu rukun. Orang bangkit dari ruku sampai berdiri itu rukun, harus dilakukan. Nah sekarang bacaannya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Membaca sami Allahu liman hamidah ini ketika orang bangkit dari ruku, apa hukumnya? Hukumnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut mayoritas ulama, mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku itu hukumnya sunnah. Menurut mayoritas ulama. Adapun menurut mazhab Hambali hukumnya wajib. Jadi mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu hukumnya apa? Wajib. Mana dua pendapat ini yang lebih kuat? Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya pendapat yang mengatakan wajib ini yang lebih kuat. Nampaknya pendapat yang mengatakan wajib ini hukumnya ini pendapat yang lebih kuat. Apa alasannya? Alasannya pertama, ucapan ini belum pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika beliau sholat. Jadi Nabi SAW setiap sholat, sebagaimana dituturkan oleh para sahabatnya, selalu tidak ketinggalan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi kerutinan Nabi SAW untuk membaca sami Allahu liman hamidah seperti ini di saat sholat, itu menunjukkan bahwa inilah amalan yang wajib. Ini adalah merupakan amalan yang wajib. Seandainya itu amalan yang sunnah, niscaya sekali dua kali Nabi SAW pernah meninggalkan untuk memberikan keterangan kepada para sahabatnya bahwa ini hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi ketika Nabi SAW rutin untuk menjalankan amalan ini, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah di dalam sholatnya, dan juga belum ditemukan adanya riwayat Nabi SAW meninggalkan kalimat ini walaupun cuma sekali, ini menunjukkan bahwasannya amalan ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, bahwa amalan ini adalah merupakan syiar perpindahan dari ruku ke berdiri. Jadi ada syiarnya di sini. Ini adalah yang kedua. Jadi kalau misalnya
ini tidak dilakukan, nanti tidak ada syiarnya. Ya. Karena hampir setiap gerakan di dalam sholat itu selalu ada bacaannya. Ketika orang menggerakkan pertama kali tangannya, takbiratul ihram, ada bacaannya. Ketika dia ruku ada bacaannya. Ketika dia bangkit dari ruku ada bacaannya. Ketika dia ruku turun ke sujud ada bacaannya. Bangkit dari sujud ada. Hampir setiap gerakan di dalam sholat ada bacaannya. Nah sekarang kalau misalnya tidak diucapkan berarti nggak ada syiarnya. Ini adalah alasan yang kedua. Kemudian juga alasan yang ketiga adalah karena Nabi SAW mengucapkan idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kata Nabi SAW, seandainya imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Ini 3 alasan sekurang-kurangnya yang menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwasanya sami Allahu liman hamidah itu hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih kuat. Dan 3 alasan ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Berarti bangkit dari ruku hukumnya rukun, ya. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku itu hukumnya menurut pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah wajib. Nah sekarang siapa yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ini pertanyaan mungkin agak aneh ya. Ya orang yang sholat Ustaz. Ya tapi orang yang sholat itu ada sekurang-kurangnya 3 kondisi. Ya. Ada orang sholat sendirian, ya, munfarid, orang sholat sendirian. Ada orang sholat jadi imam, ya. Ada orang sholat jadi makmum. Perhatikan baik-baik. 3 kondisi orang yang sholat. Kemungkinan yang pertama dia sholat sendirian, munfarid, ya, sendirian. Atau kemungkinan yang kedua dia sholat jadi imam, ya, jadi imam. Kemungkinan yang ketiga sholat jadi makmum. Taib. Dari tiga kondisi ini para ulama menjelaskan siapa yang wajib untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pertama, kita awali dengan orang yang sholatnya sendirian. Kalau orang sholat sendirian, maka tentu dia harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kondisi yang pertama kalau dia sholat sendirian. Dan ini sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tahawi dan juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar, telah terjadi kesepakatan di antara para ulama bahwa orang yang sholat sendirian ketika bangkit dari ruku maka dia harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah, atau disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi sudah ada kesepakatan di antara para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Ma'anil Athar dan juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar, bahwa para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya, ya, orang yang sedang sholat sendirian ketika dia bangkit dari ruku untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini ketika orang sedang sholat sendirian. Kondisi yang pertama, ya, kondisi yang pertama orang sholat sendirian maka dia disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah saat bangkit dari rukuknya. Kondisi yang kedua adalah ketika orang sedang sholat dan dia menjadi imam. Kalau dia sholat dan sedang menjadi imam, apakah dia disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Jawabannya iya, menurut imam 4 madhab. Menurut madhab Hanafi, menurut madhab Maliki, menurut madhab Syafi'i, dan menurut madhab Hambali. 4 madhab mengatakan iya, bagi imam ketika bangkit dari rukuk disyariatkan untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza qala sami'allahu liman hamidah qala rabbana walakal hamd. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari rukuknya, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan beliau kemudian membaca rabbana walakal hamd. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi menceritakan tentang salat Nabi SAW saat beliau menjadi imam. Bahwa Nabi SAW ketika jadi imam, beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, lalu beliau membaca rabbana walakal hamd. Jadi ini ketika jadi imam. Saat jadi imam, jadi mengucapkan sami'allahu liman hamidah juga. Dan ini menurut apa yang disampaikan oleh imam madhab yang 4. Nah, sekarang kondisi yang ketiga adalah ketika jadi makmum. Ya. Ketika jadi makmum, inilah yang jadi masalah di sini. Ketika jadi makmum, apakah seorang yang sholat itu juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Atau cukup dia mengucapkan rabbana walakal hamdu tanpa mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Inilah permasalahan yang ketiga ini yang menjadi polemik yang sangat panjang di antara para ulama. Diskusinya panjang di antara mereka. Apakah makmum mengucapkan sami'allahu liman hamidah atau tidak? Ataukah dia cukup untuk mengucapkan rabbana walakal hamdu? Jadi perbedaan pendapat para ulama itu di sini. Kalau ketika jadi sholat sendirian, maka mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini kondisi yang pertama. Kalau kondisi yang kedua, ketika jadi imam juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah sekarang kalau jadi makmum. Kalau jadi makmum, apakah perlu juga untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Atau cukup dia mengucapkan rabbana walakal hamdu? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Nah, ulama Maliki, ulama Hanafi, dan ulama Hambali. Menurut mayoritas ulama 3 mazhab ini, cukup bagi dia untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu dan tidak perlu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, mayoritas ulama mengatakan cukup dia membaca Rabbana walakal hamdu. Makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu, tidak perlu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang tadi saya bacakan, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, dan ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ada di depan supaya diikuti. Fala takhtalifu alaihi, dan janganlah kalian menyelisih imam kalian. Fa idza raka'a farka'u, seandainya imamnya ruku', maka rukuklah kalian. Imamnya ruku', maka rukuklah kalian. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya kata Abu Hurairah, kata Nabi SAW, wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Ketika imamnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ketika imamnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Faqulu, maka ucapkanlah wahai para makmum, Rabbana walakal hamdu. Jadi ini perintah dari Nabi SAW kepada imam dan makmum sekaligus. Nabi SAW berkata kepada imamnya, ya, dan juga kepada makmumnya, wa idza qala, seandainya imamnya mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, ucapkanlah wahai para makmum, Rabbana walakal hamdu. Ini menurut pendapat yang pertama, Nabi SAW mengatakan kepada imam, ya, kalau imamnya udah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, wahai para makmum, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi di sini tidak ada isyarat dari Nabi SAW secara nas bahwa beliau memerintahkan makmum untuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nabi cuma mengatakan kalau imamnya ngomong sami'allahu liman hamidah, makmum ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan
Kalau imamnya bangkit mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wahai para makmum ucapkanlah sami Allahu liman hamidah juga, dan Rabbana walakal hamdu. Enggak seperti itu redaksi hadisnya, nasnya enggak seperti itu. Jadi nasnya cuma mengatakan kalau imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, wahai para makmum ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Kira-kira seperti itu. Ini dalilnya dari pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa makmum itu enggak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Cukup dia membaca Rabbana walakal hamdu saja. Adapun pendapat yang kedua, pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i dan juga mazhab Zahiri, ya, mereka mengatakan makmum pun membaca sami Allahu liman hamidah. Makmum pun juga membaca sami Allahu liman hamidah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis riwayat Ibnu Hibban. "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kok bisa, Ustaz? Iya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk nyontoh salatnya Nabi SAW. Sedangkan Nabi SAW ketika sholat, beliau saat jadi imam ataupun jadi sholat sendirian, Nabi kita SAW beliau ya membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, kita disuruh nyontoh Nabi SAW. Baik ketika kita jadi imam atau makmum atau sholat sendirian. Itu kata mazhab yang kedua ini, itu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Al-Zahiriyah. Maka dari dua pendapat ini, terus terang dua pendapat ini sama-sama kuat. Ya, dua pendapat ini sama-sama kuat, sehingga wallahu ta'ala a'la wa a'lam, kalau menurut kami pribadi tidak apa-apa bagi kaum muslimin untuk memakai salah satu di antara dua mazhab ini. Ya, jadi buat yang sholat jadi makmum, mau membaca sami Allahu liman hamidah juga ada landasannya. Dan bagi yang tidak membaca sami Allahu liman hamidah juga insya Allah ada landasannya. Jadi dua-duanya sama-sama memiliki landasan. Dan diskusi tidak ada masalah, akan tetapi tidak perlu saling menjelek-jelekkan. Nah, tidak perlu saling menyalah-nyalahkan atau menjelek-jelekkan. Yang penting ini dua-dua pendapat ini sama-sama punya argumen yang kuat. Ya, di antara ulama kontemporer pun berbeda pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah misalnya, beliau lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan beliau juga cukup sering ya untuk menyampaikan masalah ini dengan beberapa argumennya. Intinya untuk kondisi makmum insya Allah fleksibel, baik yang menganut pendapat yang pertama atau yang kedua, baik yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah ataupun tidak. Tapi kalau jadi salat sendirian, maka mengucapkan sami Allahu liman hamidah disyariatkan, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau ketika kondisi jadi imam pun mengucapkan sami Allahu liman hamidah menurut empat mazhab. Kemudian yang terakhir adalah ketika jadi makmum, maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan mengucapkan juga, ada yang mengatakan tidak, dan masing-masing punya argumen. Silahkan bisa mengambil salah satu dari keduanya. Yang terakhir pembahasan kita adalah makna dari sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah itu bukan kata-kata yang kosong dari makna. Sami Allahu liman hamidah, terjemahannya secara letterlock sebenarnya adalah sami'a, artinya mendengar. Sami Allah, Allah mendengar. Allah mendengar liman hamidahu. Allah mendengar orang yang memujinya. Ini terjemahannya. Ya. Allah mendengar orang yang memujinya.
Akan tetapi tentu di sini maksudnya bukan hanya sekedar mendengar saja. Allah mendengar, namun juga Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi, mendengar di sini maksudnya adalah mengabulkan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Dan ini disampaikan oleh Imam Nawawi bukan berarti bahwa Allah itu tidak mendengar. Allah mendengar. Allah mendengar doanya para hambanya, akan tetapi di sini maksudnya adalah Allah bukan sekedar mendengar saja. Allah mendengar dan juga mengabulkan. Mengabulkan siapa? Mengabulkan orang-orang yang memujinya. Dan ini tentu motivasi, kabar gembira ya, buat kita kalau kita ingin dikabulkan doa kita. Kalau kita ingin dikabulkan doa kita, maka pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah semampu yang bisa kita lakukan. Makanya para ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwa para ulama kita telah berijma ya, tentang disunnahkannya, disyariatkannya mengawali doa dengan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini etika, ya, etika. Nah, dengan menyebutkan Asmaul Husna sebelumnya yang sesuai dengan isi doa kita. Jadi kalau kita beretika dengan manusia, manakala kita minta bantuan dari orang lain, kita awali dengan pujian. Masa sama Allah tidak beretika? Tahu-tahu kita minta, ya Allah aku minta ini, aku minta itu. Nah, enggak beretika. Nah, maka mari kita berusaha untuk belajar etika dalam muamalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara etikanya adalah kalau orang pengen berdoa, dia mengucapkan pujian. Dan orang-orang yang mengucapkan pujian kepada Allah sebelum doanya, maka orang yang seperti ini peluang untuk dikabulkan doanya lebih besar dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita diingatkan, Sami'allahu liman hamidah. Allah akan mengabulkan doanya orang-orang yang memuji Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mohon maaf pada kesempatan kali ini kami tidak bisa membuka pintu tanya jawab karena pertimbangan kesehatan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.